to Prime Talk, a new program from Primary Global Mandiri Cibubur. Here we can talk anything. Could be students project, teaching experience, or even parent sharing. Sobat Glory, welcome back in Prime Talk. Episode kali ini, saya Naya akan menjadi host kalian dengan tema yang mungkin akan menjadi solusi bagi saya dan Sobat Glory semua yang masih bingung mau melanjutkan SMP di mana yang pas untuk kita semua. Nah, tema kita kali ini adalah Why SMP Global Mandiri. Wah, Sobat Glory, sebenarnya aku tuh lagi bingung banget mau melanjutkan SMP mana yang pas buat aku. Dan setelah kita saksikan video teaser event SMP Sekolah Global Mandiri tadi, wah keren banget. Aku jadi makin penasaran dan kayaknya aku jadi dapat pencerahan nih. Tapi untuk mengetahui lebih tentang SMP Global Mandiri, aku sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dan pastinya akan menjawab semua rasa penasaran kita semua. Dan sebagai informasi, teaser tadi merupakan salah satu proyek baru yang akan dilaksanakan di semester 2 ya Sobat Glory. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share video ini, dan subscribe. Oke, ngomong-ngomong tentang sekolah, apa sih yang terlintas di benak kalian selain belajar Sobat Glory? Kalau aku sih makan bareng teman di kantin, lalu guru-guru yang baik, dan pastinya lingkungan sekolah yang nyaman. Tapi benar loh Sobat Glory, sesuai pengalamanku, ketika kita merasa nyaman di sekolah, banyak teman dan guru-gurunya baik, itu sangat mempengaruhi dengan semangat belajar kita. Apalagi ditunjang dengan fasilitas sekolah yang mendukung dengan bakat dan minat kita. Pastinya makin semangat dong belajarnya. Nah, pada tema kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mereka adalah wakil kepala sekolah dari SMP Global Mandiri. Langsung saja yuk kita kenalan. Ada Mr. Lukman. Mr. Lukman ini adalah wakil kepala sekolah SMP Global Mandiri. Apa kabar, Sir? Baik, Kanaya, sehat. Wah, Sobat Glory, ternyata wakil kepala sekolah SMP Global Mandiri masih muda ya. Hari ini kita tidak hanya kedatangan wakil kepala sekolah dari SMP Global Mandiri, tapi kita juga kedatangan tamu lainnya, yaitu perwakilan siswa SMP Global Mandiri beserta Mama. Langsung saja, ini dia Kak Kailila Alena Adriani dan Mama tercinta Ibu Tersiana Windriani. Beliau ini adalah Mama dari Kak Lala. Hai Kak dan Mama, apa kabar? Hai. Wah, bakal seru nih perbincangan kita kali ini. Dan tentunya aku bakal semakin tahu tentang SMP Global Mandiri. Oke, sebelum dimulai tanya jawabnya, seperti biasa aku ada challenge nih untuk menambah keseruan kita pada hari ini. Dan challenge-nya adalah pilih kartu dan peragakan. Aduh. Oke. Bakalan ini nih seru nih, Sir. Oke. Pertama untuk Mr. Lukman. Yes. Coba buat gerakan senam semangat untuk mengawali sesi podcast kali ini. Gerakan ya? Iya. Oke. Gerakan pertama harus mengangkat tangan. Ikuti Kanaya. Terus lalala. Yes. Oke.
Duar. Dua. Hebat nih. Oke, selanjutnya untuk Bu Yos. Coba Waduh. bangunin Kak Lala saat Oh. bangun kesiangan. Itu gampang tuh. Tapi ini termasuk anak yang agak susah bangun juga. Coba kita lihat ya gimana. Jadi kalau tidur lah. Merem. Ini. Lala bangun lah. Udah jam 8 nih, udah jam 8. Lala. Gitu. Kalau pelan-pelan nggak bisa, akhirnya kita giniin aja, goncangin yang kenceng ya. Disiram air nggak Mem? Nggak ya? Ya kadang-kadang sih. Oke, yang terakhir untuk Kak Lala. Nah. Coba buat gerakan TikTok sederhana yang Ya, bisa dong. Nggak ada di teks ya. Ayo Kak Lala. kasih lagunya biar tambah seru. Iya dong. Apa Kak Lala yang joget apa tuh? Apa ya? Oke, siap. Sobat Glory, Naya, Mr. Lukman, Mama juga ikut ya. Oke. Siap. Oke. Oke, seru juga ya tadi setelah challenge-nya. Nah, sebelum kita ke sesi talk show, saya mau ingatkan kembali untuk jangan lupa like, komen, share video ini, dan subscribe. Dan saat subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng belnya agar kalian tidak ketinggalan talk show selanjutnya. Nah, Mister, aku kan Ya. sekarang udah kelas 6 nih. Dan aku masih bingung banget mau SMP mana yang pas buat aku. Dan mungkin Sobat Glory di rumah juga sama seperti aku. Masih kebingungan memilih SMP yang pas. Boleh dong Sir ceritain seperti apa sih SMP Global Mandiri itu? Dan apa yang membedakannya dari sekolah-sekolah lain? Oke, terima kasih Kak Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin ada Mama Lala, Kak Lala, dan primary team. Pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih, ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang tua peserta didik, ya, Papa, Mama, yang tanpa ragu-ragu lagi langsung memberikan ya pendidikan terbaiknya atau mempercayakan pendidikan terbaiknya untuk putra-putri tercinta langsung di SMP Global Mandiri, langsung beli formulir. Dan mungkin juga masih ada papa mama yang bingung, yang masih ragu-ragu. Nah, kita terima kasih nih buat tim primary yang sudah memberikan wadah ya pada kami untuk memperkenalkan lebih dalam, memberikan wadah buat kami memperkenalkan tentang unique selling point atau powerful of junior high. Nah, bicara mengenai unique selling point, nah ini kan setiap sekolah pasti punya ya mengenai unique selling point ya Naya. Nah, mungkin kalau dari primary, pre-primary, JH, SH juga semua punya unique selling point. Nah, untuk kami sendiri yang membedakan dengan sekolah-sekolah lain gitu ada beberapa poin ya. Yang pertama, kami punya mentoring system. Nah, dari sini mentoring system ini nanti kamu punya 2 orang tua di sekolah yang siap mensupport dalam segala permasalahan ya, baik nanti di pembelajaran ataupun di setiap event atau project untuk koordinasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua kita ada moving class. Nah, moving class system ini nanti kita berpindah ya, nanti mungkin siswanya menghampiri guru di kelas, dan ini secara psikologi pasti menimbulkan antusiasme, menumbuhkan semangat belajarnya juga di kelas nantinya. Dan untuk yang ketiga, kita English environment sama mungkin dari pre-primary, primary, JH, SH semua sepakat ya kita mau tetap English environment, dimana nanti
kita mendesain lingkungan untuk meningkatkan dan mengembangkan keaktifan berbahasa Inggris pastinya, dan kita juga di sini punya program Australian Homestay. Nah, nanti kalian yang mudah-mudahan kalau pandemi berakhir gitu ya, kita masih bisa lanjutkan program homestay ini. Nanti kalian tinggal bersama host parent di Australia, merasakan sekolah di sana, melatih bahasa Inggris juga di sana. Nah, yang selanjutnya, poin selanjutnya kita ada integrated project. Nah, termasuk Kalala juga, nanti adik-adik kelas di kelas 7 itu juga ada integrated project. Jadi beberapa subjek kita punya sebuah project. Nah, itu entah ide bisnis dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya digital learning. Nah, di mana kami SDM, para pendidik, teacher, kita harus siap dalam segala kondisi termasuk pandemi ini. Kita berikan pelatihan, semua teacher harus siap untuk pembelajaran online. Dan kita ada satu program baru unggulan, yaitu program coding. Nah, ini di kelas 7, 8, dan 9. Nah, akhirnya nanti kita akan ada expo juga atau pameran dari kelas 7, 8, dan 9 ya, mengenai coding. Nah, selanjutnya kita punya challenging program. Nah, ini di kelas 7, 8, dan 9 itu punya challenging program yang berbeda-beda. Kalau kelas 7 nanti kita lebih ke school value, kemandirian, kerjasama, toleransi. Nah, itu melalui LDKS, Youth Religion Camp, ada Scout Camp, juga ada nanti Coding Expo. Di kelas 8 kita punya Movie Charity. Di situ kita lebih kembangkan ke potensi atau skill editing. Ya, kemudian di kelas 9 itu eksekusi ide, biasanya nanti membuat atau meng-create sebuah produk kreativitas, dan itu bisa dijual. Nanti Kalala bisa banyak cerita ya di sana. Kebetulan Kalala ini lagi proses di sana. Dan terakhir yang pasti kami selalu ya untuk event-event itu banyak hal-hal baru yang kita coba di setiap tahunnya. Itu saja mungkin Kak Naya. Oke, ternyata menarik juga ya. Oke, selanjutnya. Tadi di awal aku dan Sobat Glory semuanya kan udah disuguhi nih dengan teaser event SMP Sekolah Global Mandiri. Dan wow, aku jadi semakin penasaran loh. Nah, seperti apa sih kegiatan yang biasa diselenggarakan di SMP Global Mandiri? Lalu kapan biasanya kegiatan itu diselenggarakan? Oke, terima kasih Kak Naya untuk pertanyaan yang luar biasa. Nah, kalau event-event atau kegiatan tadi sudah disebutkan di awal ya, untuk kelas 7 kita lebih mengutamakan kemandirian atau menanamkan school value, kecakapan skill, juga membentuk pembentukan karakter agar membentuk sebuah pribadi yang unggul dan memiliki integritas yang kuat. Nah, salah satu kegiatan di kelas 7 nanti di awal-awal baru masuk kita memberikan LDKS ya, kita ada event squad virtual, juga ada Youth Religion Camp. Nah, di sana juga nanti ada program Yes tadi, Yes Project, itu sebuah presentasi ide bisnis. Nanti baru idenya dulu nih kelas 7. Nanti kelas 8 ditingkatkan lagi lewat proses pembuatan sebuah film pendek, dan kita percaya bahwa film ini menjadi sebuah media pembelajaran yang asik, di mana nanti kalian di situ ada yang menjadi, kalau yang suka komputer bisa ikut sebagai editingnya, kalau yang suka nulis bisa jadi script writingnya, yang suka ini bisa jadi aktris atau aktornya. Nah, ini kita berikan peran masing-masing nanti di project movie. Nah, di kelas 9 nah nanti ada meng-create sebuah atau mengeksekusi ide ya, ide-ide bisnis, meng-create sebuah produk, dan itu bisa dijual nantinya gitu. Nah, lewat nanti promosi lewat sosial media dan sebagainya. Dan ini masing-masing kelas 7 punya jadwal, dan pastinya tadi yang pertama membentuk atau mengasah soft skill dari peserta didik di SMP Global Mandiri. Itu sih kan ya. Oke. Nah, satu lagi Sir, biasanya kan selain kegiatan belajar mengajar di sekolah itu ada yang namanya ekstrakurikuler atau ekskul ya biasanya disebutnya. Nah, untuk SMP Global Mandiri sendiri ada ekskul apa aja sih Sir?
Dan apakah ekskul itu sifatnya wajib untuk diikuti atau tidak? Oke, terima kasih Kak Naya. Jadi untuk ekskul atau kegiatan ekstrakurikuler ya. Jadi kalau kita sedang pembelajaran reguler ya atau tatap muka seperti biasa, kita memberikan opsi ada 16 pilihan ekskul, jenis ekskul, dan kami ingin mewadahi potensi anak-anak pastinya. Dari 16 ekskul ini anak-anak kelas 7 dan kelas 8 tuh wajib mengikuti atau memilih salah satu ekskul ya, karena ini bagus ya untuk mengembangkan skill yang dimiliki. Dari 16 itu diantaranya ada modern dance, ada futsal, ada basket, kemudian ada bahasa Jepang juga ada, movie maker, kemudian banyak sekali, ada fotografi juga. Nah kebetulan karena kita dalam kondisi pandemi, sekarang kita pangkas ya, kita harus tetap ada karena kita berprinsip bahwa tetap harus dalam masa pandemi ini anak-anak harus menuai prestasi. Kita kembangkan juga potensinya melalui ekskul online. Nah ini ekskul online ini kita hanya ada 10 pilihan untuk kelas 7 dan kelas 8. Itu aja sih untuk ekskulnya. Oke deh, akhirnya aku semakin jelas nih harus melanjutkan ke SMP mana. Tapi rasanya belum afdol kalau belum dengar langsung pengalaman dari salah satu siswa SMP Global Mandiri dan Mama. Nah, pertama aku mau ke Mama dulu deh. Sebagai orang tua, sejauh mana sih peran Mama dalam memilih sekolah yang tepat untuk Kak Lala sampai pada akhirnya memilih SMP Global Mandiri? Oke, terima kasih Naya atas pertanyaannya. Jadi seperti yang dibilang Mr. Lukman bahwa orang tua pasti akan memilihkan sekolah yang terbaik buat putra-putri tercintanya. Jadi dengan pertimbangan banyak ya. Jadi salah satunya mungkin tentang kenyamanan bersekolah, keamanan, kemudian tentang pembelajaran sistemnya bagaimana, kemudian fasilitas pendukung untuk mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas anak. Dan mungkin juga kemarin kita berpikiran bagaimana sih guru-gurunya gitu ya. Dan kebetulan karena dulu waktu Lala SD tante agak aktif di PEB, jadi sempat berkenalan nih dengan Mr. Lukman, Mr. Deden gitu. Ternyata pawang-pawang Jaya ini asik-asik gitu. Jadi tante, wah ini pasti mentor-mentornya juga seru-seru gitu. Jadi guru tidak hanya menjelaskan pelajaran tapi bisa menjadi teman bagi anak-anak kami. Jadi itu kita konsultasi dengan Lala gitu ya. Jadi dengan segala pertimbangannya ya, tapi keputusan kan tetap di Lala gitu. Jadi akhirnya Lala juga memutuskan untuk masuk di sekolah SMP Global Mandiri. Itu Naya. Oke. Nah, bagaimana sih kesannya sejauh ini dengan sekolah pilihan Kak Lala? Oh, ini sampai saat ini wah keren banget deh pokoknya nih. Tepuk tangan nih buat SMP Global Mandiri. Jadi ini jauh melebihi ekspektasi saya gitu sebagai orang tua. Ketika saya mendapatkan program-program dari sekolah yang luar biasa banyak gitu ya, dengan menunjang segala akademis iya, kemudian dari kreativitas iya gitu ya. Jadi semua potensi diri dari anak-anak kami tuh bisa berkembang dengan baik. Kemudian komunikasi yang baik antara orang tua dengan pihak sekolah ya, terutama dengan mentor itu juga terjalin dengan cukup bagus, dengan lancar. Kami ada grup WA gitu ya dengan para mentor gitu. Jadi setiap hari mentor tuh menginformasikan segala pelajaran ataupun kegiatan anak-anak. Jadi kita juga orang tua bisa memonitor perkembangan anak-anak kita. Jadi itu yang sangat membantu kami orang tua untuk bisa mengawasi anak-anak kami. Itu yang apresiasi buat para mentor di kelas SMP Global Mandiri, itu yang nilai lebih lah ya buat SMP Global Mandiri. Jadi guru juga bisa berkomunikasi baik dengan anak-anak, demikian dengan orang tua gitu. Oke, terima kasih ya.
untuk jawabannya. Sama-sama Naya. Oke, selanjutnya aku mau ke Kak Lala nih. Sebelum memutuskan untuk memilih SMP Global Mandiri, apakah ada pilihan lain sebelumnya? Lalu, kenapa kakak bisa yakin memilih SMP Global Mandiri? Berarti Oke. pertanyaannya nih. Terima kasih pertanyaannya Naya. Jadi tuh dulu sejujurnya ada beberapa opsi lain yang terpikirkan. Tetapi aku habis ngobrol bareng orang tua sama papa mama, terus aku mencari tahu juga nih SMP Global Mandiri tuh nawarin apa aja sih. Setelah itu aku tahu mereka nawarin banyak organisasi, project, acara yang menurut aku bisa menampung hobi, bakat, minat aku gitu. Jadi kan aku rencananya emang dari dulu SMP tuh pengen ngembangin diri gitu, pengen ngembangin diri semaksimal mungkin gitu. Makanya aku pilih SMP Global Mandiri. Oke. Boleh dong Kak ceritain apa aja sih keseruan-keseruan yang kakak dapatkan selama belajar di SMP Global Mandiri? Aduh, kayak keseruan banyak banget bener deh. Jadi tuh selama di GH itu kayaknya setiap hari ada kejutan gitu loh, nggak pernah ada rasa bosen. Kan emang di GH ini, di SMP Global Mandiri, itu tempat bersatunya siswa-siswi dengan sifat mereka masing-masing. Jadi di situ tuh terjadi keseruan-keseruan baru. Nah, mulai dari temenan, mulai dari sahabatan gitu. Warna-warni ya. Iya. Terus mentor-mentornya juga nggak kalah asik guru-gurunya. Tempat curhat ya katanya. Iya. Aku kalau curhat sama mentor tuh bisa, bercandain sama mentor tuh bisa. Tetapi tetap memegang rasa hormat pastinya. Oke. Lalu kegiatan apa saja sih yang kakak ikuti di SMP Global Mandiri? Kalau kegiatan sebenarnya banyak ya. Tetapi aku mention beberapa saja. Di kelas 7 itu aku sempat ikut ekskul movie maker, di mana kita diajari untuk membuat film. Diajarin dari membuat cerita yang menarik, membuat script yang benar, terus cara direksi, editing gitu. Terus dulu kelas 7 tuh aku sempat ikut lomba High School Movie Festival, di mana kita berlomba dengan sekolah lain untuk membuat film. Lalu terus ada di kelas 8 aku sempat ikut beberapa lomba akademis. Alhamdulillah ada beberapa yang menang, tapi pasti ada juga kekalahan. Nah, di kekalahan itu aku juga belajar terus, bangkit terus, dan pantang menyerah. Lalu baru tahun kemarin selesai aku ikut organisasi namanya Roots. Nah, Roots ini adalah program pemerintah untuk mengkampanyekan anti-bullying, anti-perundungan. Di situ anggota-anggota Roots, bilangnya tuh agen-agen Roots, kita tuh diajari untuk menangani situasi-situasi seperti bullying di lingkungan sekolah. Nah, yang terakhir itu paling berkesan buat aku nih. Soalnya ya udah banyak banget memori di sana. Yang terakhir itu ada Student Council atau bisa dibilang OSIS. Nah, aku menjabat menjadi anggota OSIS itu 2 periode, 2,5 tahun bisa bilang gitu ya. Di periode pertama aku jadi anggota humas. Nah, di periode kedua aku berkesempatan menjadi ketua bidang art atau ketua bidang seni. Nah, di OSIS ini kita diajarin untuk memimpin, untuk saling merangkul juga. Di OSIS aku belajar cara berkoneksi dengan orang-orang baru, cara bergaul dengan orang baru. Lalu kita juga diajari untuk menantang kreativitas kita, membuat program-program kerja untuk anak-anak JH yang lebih menarik dari tahun-tahun berikutnya gitu. Luar biasa. Nah, hal apa saja sih yang paling berkesan selama sekolah di SMP Global Mandiri? Selama 3 tahun ini banyak banget hal yang berkesan ya. Tetapi menurut aku sendiri, personally, semua kata-kata, pesan-pesan, motivasi dari para guru, dari teman-teman aku juga itu sangat membantu aku untuk bisa dibilang menjadi bekal lah ya untuk masa yang akan datang gitu. Oke. Terakhir Kak, 1 kata untuk SMP Global Mandiri. Itu kan. One word. What's that? Kece.
Seru banget nih obrolan kita kali ini. Aku jadi pengen buru-buru SMP dan tentunya SMP Global Mandiri dong. Iya, kan Naya ditunggu ya. Aku tunggu ya Naya. Sobat Glory lainnya juga dong ditunggu. Dan sebagai penutup, silahkan untuk Mr. Lukman, mungkin ada informasi yang mau disampaikan untuk Sobat Glory semuanya. Oke, terima kasih Kak Naya ya untuk pemirsa podcast Primary di rumah. Sekarang kita sudah ada sekitar 70 calon siswa di kelas 7, dan bagi papa mama, ayah bunda yang masih ingin informasi lebih dalam mengenai SMP Global Mandiri, silakan menghubungi kami melalui line Sekolah Global Mandiri. Nanti kita akan berikan informasi sedetail-detailnya. Silakan nanti hubungi kami dan kita bisa berkonsultasi lebih dalam lagi. Dan ditunggu di SMP Global Mandiri. Yeay. Terima kasih. Nah, Sobat Glory, begitulah percakapan kami untuk Prime Talk episode kali ini. Semoga bisa memberi inspirasi bagi Sobat Glory semuanya. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, share video ini, dan subscribe ya. Dan buat Sobat Glory, termasuk parents yang mau menjadi sponsor atau produknya mau di-review atau di-endorse di Prime Talk, silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Saya Naya dan sampai jumpa pada episode Prime Talk selanjutnya. Dadah!